Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sekarang kita sudah masuk pada malam ke-12 ya, Ji? 13 malah. Sudah malam 13. Subhanallah. Hampir setengah ya perjalanan bulan Ramadan, dan terasa seperti baru kemarin. Begitulah kehidupan dunia, singkat dan cepat berlalu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dari awal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang insyaallah akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari akhirat insyaallah. Dan kita juga berdoa, bermohon mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan sisa-sisa yang masih ada dari bulan Ramadan kali ini, karena kita tidak tahu, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada yang tahu. Tentu kita berharap selalu ketemu dengan Ramadan, tapi yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, cepat atau lambat. Karenanya mari kita selalu hati-hati dan waspada dan kesempatan inilah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk bisa mendapatkan semua janji-janji Allah dan janji Rasulnya bagi orang yang berjumpa dan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Hadirin yang sangat bahagia, malam ini saya dapat giliran di masjid yang kita cintai ini, Masjid An-Nur, untuk kajian kitab Ta'amulat wa Tadabburat li Suratil Anbiya. Setahu saya ada 4 masjid saja di Makassar 3 dan di Goa 1 yang memang sedikit agak unik ya, agak unik ya dibanding dengan masjid-masjid secara umum ya di bulan suci Ramadan. Pertama, uniknya bahwa masjid ini pelaksanaan salat tarawihnya itu dengan menghabiskan 1 juz bacaan Al-Quran setiap malam. Memang di zaman kita ini mungkin aneh ya, aneh dan ya dianggap mungkin gharib ya, gharib. Tapi ya mudah-mudahan ini adalah sunnah hasanah ya, sunnah yang baik yang mudah-mudahan suatu ketika ya semua masjid-masjid akan ikut ya mencontoh masjid-masjid kita ini yang memulai salat tarawih dengan 1 juz Al-Quran. Ya biasanya rata-rata masjid itu ya bacaannya 1 ayat atau paling tinggi 2 ayat ya, langsung ruku. Bahkan tidak sedikit masjid yang ya imamnya hanya membaca qalaqil. Qalaqil itu qul ya, 3 qul ya atau 4 qul. Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Tapi ya mudah-mudahan ya Masjid An-Nur ini menjadi contoh ya untuk masjid-masjid khususnya di Goa ini insyaallah. Kalau di Makassar alhamdulillah sudah 3 kita
langsungkan kegiatan salat tarawih 1 juz Al-Quran di Masjid Anas bin Malik Setiba, kemudian di Masjid Wihdatul Ummah di Ablan Sirua, kemudian Masjid Darul Hikmah di Antang DPP Wahda Islamiyah. Dan An-Nur juga alhamdulillah sudah berapa tahun mengikuti. Ya. Sudah berapa tahun ini Haji? 13 tahun. Sudah 13 tahun, subhanallah. Ya, tapi ya tetap kita optimis walaupun jamaahnya belum seberapa, tapi insya Allah kita optimis, mudah-mudahan suatu ketika 18 tahun, luar biasa, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima semua itu ya sebagai ibadah. Kesungguhan kita dan keseriusan kita untuk menghidupkan malam Ramadan. Kemarin saya dengarkan ceramah Syekh mengatakan bahwa malam Ramadan itu lebih afdal daripada siangnya, malamnya, karenanya disyariatkan dan disunnahkan kita hidupkan malam itu untuk ibadah kepada Allah, khususnya qiyam Ramadan. Alhamdulillah. Ya, kalau kita banding dengan yang kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan para salafus saleh, kita masih sangat jauh sekali. Walaupun kemudian sekarang kalau masyarakat menilai kita, mungkin mereka menilai kita sebagai orang yang berlebihan. Padahal bagi kita ini baru belajar, ya. Baru belajar mau menghidupkan malam Ramadan ya dengan bacaan 1 juz Al-Quran. Dan keunikan yang lainnya masjid kita ini, ceramahnya tidak seperti masjid-masjid lain, ceramah lepas. Ya, sudah berapa tahun itu kajian kitab yang terarah. Ya, dan tahun ini oleh Dewan Syariah merekomendasikan kitab Ta'ammulat wa Tadabburat li Suratil Anbiya. Ya. Renungan dan tadabbur terhadap surah Al-Anbiya. Saya juga ya diberikan jadwal dari 4 masjid. Ya. Malam pertama dan kedua di Setiba. Cuma malam pertamanya tidak terisi karena panitia hubungi saya bilang malam pertama baru kita manfaatkan sosialisasi pengumuman. Jadi saya ngisi nanti malam keduanya. Setelah itu berikutnya di Wihdatul Ummah 2 malam. Kemudian setelah itu di Masjid Darul Hikmah di kantor DPP pusat ya juga 2 malam, dan menurut jadwal di An-Nur juga 2 malam, malam ini dan besok malam. Tapi saya sampaikan permohonan maaf saya mungkin hanya bisa isi malam ini. Besok karena ada kebetulan bertepatan dengan acara keluarga, jadi saya mohon maaf. Mungkin besok bisa dihubungi panitia atau penanggung jawab kegiatan tarwih di DPD Makassar ya, agar bisa digantikan dengan ustadz yang lain insyaallah. Baik hadirin yang sangat berbahagia, kita masuk sekarang pada ayat yang ke-36 dari surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aka allazina kafaru yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikri rahmani hum kafirun. Yang artinya, dan apabila ra'aka allazina kafaru, orang-orang kafir melihat kamu Muhammad. Jadi kafnya di sini ra'aka, kafnya di sini maksudnya adalah Muhammad SAW. Bahwa apabila orang-orang kafir itu melihat kamu Muhammad, iyattakhidunaka illa huzwa. Mereka hanya memperlakukan dan menjadikan kamu ya menjadi bahan olok-olok atau ejekan. Ya. Jadi orang-orang kafir itu kalau melihat Rasulullah diejek dan diolok-olok. Kemudian ahadzal ladzi yazkuru alihatakum,
apakah ini orang, maksudnya apakah ini ahada, maksudnya di sini adalah Muhammad SAW, apakah orang ini allazi yazkuru alihatakum, yang mencela Tuhan-Tuhan kalian, karena ya dianggap Nabi SAW mencela Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka yang batil, yang tidak benar. Datang Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, padahal mereka mempunyai alihatan ya ukhra, mempunyai banyak Tuhan-Tuhan dan sembahan-sembahan yang lain. Nah, pernyataan Nabi SAW la ilaha illallah dianggap bahwa Nabi mencela dan melecehkan ya sembahan-sembahan itu, ya. Lalu kemudian Allah ya tutup ayat ini dan mengatakan wahum bidzikrir rahman hum kafirun, ya. Padahal ya mereka ya orang yang ingkar dalam mengingat Allah yang Maha Pengasih. Ini terjemahan dari ayat ini. Sebelum saya bacakan apa yang ditulis oleh penulis dalam kitab ini, Ta'ammulat wa Tadabburat li Suratil Anbiya, karena ya perlu mungkin sudah disampaikan sebelumnya bahwa kitab ini adalah kitab tadabbur, bukan kitab tafsir, ya. Bedanya tafsir dengan tadabbur, kalau tafsir itu menjelaskan makna ayat Al-Quran ya, kata demi kata, bahkan ya ayat demi ayat. Kalau tadabbur ini khususnya yang direkomendasi oleh Dewan Syariah untuk dijadikan rujukan kajian kita di bulan sepanjang bulan Ramadan ini, itu terkadang cuma penggalan ayat yang kemudian ada penjelasan para ulama tentang masalah itu yang kemudian beliau tuliskan di dalam buku ini. Jadi bukan penjelasan secara detail makna umum ya ayat tersebut. Nah, oleh karena itu sebelum saya bacakan ini, saya mau bacakan dulu tafsir singkat dari ayat ini dari tafsir kitab Tafsir Al-Muyassar. Kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa wa iza ra'akal kuffar ayyuhar rasul, apabila orang-orang kafir melihat kamu wahai rasul, asyaru ilaika sakhirina minka biqauli ba'dihim li ba'd, mereka orang-orang kafir itu mengolok-olok kamu Muhammad, melecehkan kamu Muhammad, ya. Dan mereka mengatakan antara sebahagian dengan sebahagiannya, ahadzal rajulul ladzi ya'ibu alihatakum, inikah orang yang mencaci dan mencela ya Tuhan-Tuhan dan sembahan-sembahan kalian, wajahadu birrahmani wa ni'amihi, sementara mereka lah yang mengingkari dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan mengingkari pula seluruh kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima unzila minal Qur'ani wal huda, dan mereka juga mengingkari ya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an dan petunjuk. Ini makna dan tafsir secara umum dari ayat yang ke-36 ini. Sekarang kita masuk ya poin-poin yang disebutkan oleh penulis ya terkait dengan ayat ini. Yang pertama, dia mengatakan begini. Setelah menyebutkan ayat tadi, dia mengatakan lisailin an yaqula lima ubbiral bayan anillahi ta'ala bismir rahman duna ghairihi minal asma'. Mungkin ada yang bertanya, kalau dicermati ayat ini ya, ayat ini mengatakan wa idza ra'aka allazina kafaru ayyattakhidunaka illa huzwan ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bidzikrir rahman hum kafirun. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita mencoba ya merenungkan lebih dalam ayat ini, ya akan muncul pertanyaan. Ya, pertanyaannya itu,
kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ayat ini ya, dan tidak menyebutkan langsung pas Allah ya di dalam ya, ayat tersebut, tapi yang disebut adalah satu di antara sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman. Wa hum bi dzikrir rahman hum kafirun. Kenapa ya qul masalan wa hum bi dzikrillahi hum kafirun. Tidak dikatakan dalam ayat ini wa hum bi dzikrillahi ya, hum kafirun. Tapi dikatakan wa hum bi dzikrir rahman. Jadi Allah tidak menyebutkan lafaz Allahnya di situ, dan juga tidak dengan nama-nama yang lain. Tidak dengan nama banyak ya. Ar-Rahman itu hanya salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala ya. Nama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya. 99 saja atau bisa lebih, atau bisa lebih. Apa dasarnya? Hah? Apa dasarnya kita mengatakan? Pertama, hadis Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Inna lillahi tis'un wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Mi'atun illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa pasti masuk surga. Di sini disebutkan berapa? 99. Baik. Terus tadi Haji mengatakan bisa lebih dari itu. Apa dasarnya? Kenapa kita mengatakan bisa lebih? Nama Allah bisa lebih dari 99. Hah? Di akhirat. Bagaimana bisa kita tahu? Kan tadi hadis ya mengatakan innalillahi tis'un wa tis'ina isman. Ya, lalu kemudian ya Haji mengatakan bisa lebih daripada 99. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu dalilnya bahwa bisa lebih daripada 99? Saya sepakat dengan Haji dan yang lain, bisa lebih dari 99, tapi apa dasarnya? Hah? Ya, betul. Apa dasarnya? Sepakat. Tapi apa dasarnya? Pertama, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan ulama yang lain bahwa konteks hadis yang mengatakan inna lillahi tis'un wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah mempunyai nama 99, 100 kurang 1. Itu konteksnya bukan dalam bentuk batasan ya. Bukan konteks bentuk batasan. Inna lillahi tis'un. Seandainya Rasulullah mengatakan innama ismullahi, berarti itu ada batasan. Namanya Allah cuma 99. Tapi ini bukan, tidak dikatakan innama, cuma dikatakan inna lillahi tis'un wa tis'ina. Contoh ya, contohnya dalam bahasa dalam bahasa kita ya, kata Syekh Al-Utsaimin dan ulama yang lain, misalnya saya mengatakan saya punya uang 100.000 untuk saya sedekahkan. Pertanyaan, apakah saya punya uang 100.000 atau bisa lebih dari itu? Bisa lebih. Yang saya siapkan untuk sedekahkan cuman 100.000. Begitu ya contoh ya sigat daripada itu. Satu. Ya. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW yang merupakan du'aul qurb. Ya, orang alami lalu dia berdoa dengan itu, kata Allah, gantikan keresahan dengan ketenangan dan kegembiraan. Hah? Tidak ada. Mestinya dihafal, karena kita ini kan semua punya masalah. Ada enggak yang tidak punya masalah? Hah? Ada yang tidak pernah bersedih?
Tidak punya masalah. Saya kira semua selama kita hidup di dunia mesti ada masalah kita, mesti kita sedih. Dan silahkan dipraktekkan. Saya alhamdulillah ya dalam banyak ya momen saya menghadapi banyak persoalan dalam masalah. Jangan dibilang Ustadz tidak ada masalahnya. Ustadz lebih banyak masalahnya daripada yang bukan Ustadz. Iya. Tapi alhamdulillah saya kembali ya kepada hadis ini dan berdoa dengan doa ini. Alhamdulillah tidak lama setelah itu ya terganti ya kesedihan, keresahan dan kegembiraan dan ketenangan. Makanya ya kalau bisa besok dihafal lah semua ya. Bagaimana? Sepakat? Ya, besok hafal supaya ya kita kalau ingat-ingat kalau ya ada masalah, kita sedih, dirundung oleh kesedihan dan persoalan, ya, baca doa ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan, kata Rasulullah, digantikan ya kesedihannya dengan kegembiraannya. Doanya itu Allahumma inna abiduk banu abidik. Pujian dulu ya. Allahumma inna abiduk banu abidik. Doa kunut ya. Sering kita dengar doa kunut ya. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Lalu setelah itu kita mengatakan nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepadamu dengan seluruh nama-nama yang engkau berikan pada dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahada min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada seorang di antara makhlukmu. Lalu terakhir ya kan, au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang hanya engkau simpan di sisimu dan kamu tidak ajarkan kepada seseorang dan tidak diturunkan ke dalam kitab. Berarti ada nama yang hanya nama Allah yang hanya Allah saja yang tahu. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak. Lalu kemudian setelah itu baru masuk berdoa, antaj'alul Qur'anal azima rabi'a qulubina. Jadikanlah Quran itu penyejuk hati kami. Wa nura sudurina. Jadikan Al-Quran itu menjadi cahaya ya dada kami. Wa jalaa hazanina. Jadikan Al-Quran itu ya menghilangkan kesedihan kami. Wa dhahaba gumumina. Dan untuk menghilangkan seluruh ya problema dan kegundah gulanaan kami. Itu doa ya. Nanti dihafal besok ya. Insyaallah. Karena ya kita ini banyak masalah. Ya banyak berdoa dengan doa itu insyaallah Allah SWT akan membuat hati kita lapang, ya, bergembira dan ya tidak bersedih. Baik. Jadi ya hadis ini menunjukkan bahwa ada nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan kepada seseorang dan tidak diturunkan di dalam ya kitabnya, tapi dia hanya simpan di sisinya saja. Au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak. Nah, cuma yang Allah siapkan untuk siapa yang mengihsa nama itu, maka dia masuk surga, itu ada 99 nama. Ya. Dan ada satu hal yang perlu kita pahami terkait dengan 99 nama. 99 nama, setiap nama itu menunjukkan satu sifat. Jadi kalau Allah namanya ya, Al-Ghaffar, maka itu Ghaffar bukan sifat ya. Ghaffar itu artinya nama, ya, itu nama, ismun. Ya, Al-Ghaffar berarti Allah memiliki sifat mengampuni. Ar-Razzaq itu nama, ya. Dan nama itu menunjukkan sifat pemberi rezeki. Ya. At-Tawwab itu nama menunjukkan sifat bahwa Allah menerima tobat seseorang. As-Sami' itu nama ya menunjukkan sifat mendengar. Al-Basir ya itu nama ya menunjukkan sifat melihat. Al-Alim menunjukkan sifat ilmu dan seterusnya. Jadi setiap nama menunjukkan satu sifat.
Nah tadi berapa nama? 99. Berarti berapa sifat? 99 juga sifat. Sekarang muncul pertanyaan, dari mana kita batasi sifat Allah itu cuma 20? Hah? Yang kita pelajari, akidah yang kita pelajari dari mulai dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi, sifat 20, ya kan? Sifat 20 yang dibagi 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Pertanyaan saya, dari mana kita tetapkan bahwa sifat Allah itu cuma 20? Padahal setiap nama menunjukkan sifat. Ya. Karena tidak mungkin namanya Allah Sami'un bila sam, lalu dia tidak mendengar. Basirun bila basar, tidak mungkin. Nah, kalau kita tetapkan bahwa sifat Allah cuma 20, dari mana dasarnya? Ya? Inilah masalah akidah yang dipelajari mulai dari TK sampai perguruan tinggi di negeri kita ini. Ya? Masalahnya, ya, sebagian mereka mengklaim bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, padahal bukan ahlus sunnah wal jamaah itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Akidah ahlus sunnah wal jamaah seperti yang tadi, mengimani semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Ya. Apa adanya. Inna lillahi tis'un wa tis'ina isman. Mi'atun illa wahidah. 100 kurang 1. Saya pernah ketemu dengan jamaah haji dari Malaysia. Waktu itu saya masih mahasiswa di Madinah. Ya, biasa kita datang ke masjid untuk kenalan dengan jamaah, ya, sambil kemudian kita ya talaki dari syekh. Pas kebetulan ketemu dengan jamaah Malaysia. Ya diskusi-diskusi ringan lah. Ya pertama kenalan, kemudian diskusi ringan. Terus dia mengatakan nama Allah itu 100. 99 yang diajarkan dan 1 itu yang rahasia. Itu yang harus dicari. Itu. Saya langsung tanya, Pak Ci. Dan Pak Ci, paham bahasa Arab enggak? Dia bilang tidaklah. Saya bilang kalau paham bahasa Arab enggak mungkin ya kita memahami seperti itu hadis. Kan dia bacakan dia sebutkan hadisnya, mi'atun illa wahidah. Saya bilang enggak begitu pemahaman hadisnya. Kalau kita paham bahasa Arab, kenapa? Kata innalillahi tis'un wa tis'ina isman. Allah mempunyai nama 99. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kalimat mi'atun illa wahidah itu namanya jumlatut ta'kid li jumlatil ula. Kalimat yang mempertegas kalimat sebelumnya. Jadi Allah mengatakan tis'un wa tis'ina isman, lalu kemudian ditakkid, dipertegas mi'atun illa wahidah. Jadi bukan maksudnya namanya Allah itu 100 lalu kemudian yang 99 diajarkan 1 rahasia. Inilah hadirin yang sangat bahagia, ya, kesalahan fatal ya kita memahami Islam ini. Ya kalau kita mencoba ya beristihad sementara alat istihad kita tidak ada. Ini masalahnya. Makanya banyak keanehan-keanehan muncul di masyarakat kita kan. Banyak keanehan-keanehan muncul dan banyak faham-faham yang muncul itu karena apa? Mereka mau beristihad dalam agama, mereka tidak punya alat untuk beristihad. Satu di antara alat istihad itu adalah faham bahasa Arab. Kalau tidak faham susah untuk kita beristihad, tidak bisa. Bahkan ulama mengatakan tidak bisa kita beristihad tanpa itu. Tambah lagi dengan prinsip-prinsip dasar dari harus paham ya tentang usul usul fikih, ya. Kemudian paham tentang ya usul tafsir, paham tentang nasikh wal mansukh, macam-macam. Ya. Semua ya kalau tidak, ya itulah akhirnya muncul banyak keanehan pendapat yang kita ya lihat di masyarakat.
Nah, kita kembali kepada tadi itu, ya, mi'atun illa wahida. Kemudian terakhir Nabi mengatakan man ahsaha, siapa yang mengihsa. Siapa yang pernah membaca terjemahan hadis ini? Siapa yang menghafalnya? Hampir semua saya sudah berkali-kali baca hadis ini dengan terjemahannya. Ya, sejak masih kecil sampai sekarang, berkata semua penterjemah mengatakan siapa yang menghafalnya. Padahal hadis mengatakan man ahsaha. Nabi tidak mengatakan man hafizaha. Beda itu hafiz dan al-hifzu, ya kan? Makanya kita mengatakan tahfizul Quran. Hifzul Quran itu menghafal, memang menghafal di luar kepala. Tapi ihsa, ya, lebih luas maknanya daripada hifz. Makanya, ya, banyak orang yang kemudian menghafal di luar kepala, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir dan seterusnya. Ya. Tapi sekedar hafal saja. Karena apa? Itu salah paham terhadap, ya, hadis. Ya. Nah, apa makna ihsa ini bukan waktunya kita bahas di sini. Karena kita sudah keluar dari nanti mudah-mudahan kita bahas lagi itu apa makna ihsa. Baik, jadi ini ada, ya, muncul pertanyaan kalau orang teliti melihat hadis ayat ini, wahum bi dzikrir rahman. Tidak dikatakan wahum bi dzikrillahi atau wahum bi dzikrir rahim atau wahum bi dzikrir razzaq wahum bi dzikri as-sami. Tidak. Diambil satu nama dari sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lafzul jalalah bukan diambil, tapi diambilnya adalah Ar-Rahman. Ya. Kira-kira apa hikmahnya? Inilah yang namanya mentadaburi, ya, mentadaburi ayat. Ini yang disebutkan oleh penulis ini. Jadi dia mengatakan innal ityana bihadzal ism fihi ta'ridun bil musyrikin idh kanu ya'buna an yakuna ar-Rahman isman lillahi ta'ala. Dengan penyebutan Ar-Rahman pada ayat ini ya, memberikan, ya, semacam bantahan kepada orang-orang musyrikin, karena orang-orang musyrikin itu tidak mau menamai Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman, Ar-Rahman. Ya. Mereka tidak mau, ya, kasih nama Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, yang Maha, ya, pengasih. Bahkan di dalam ayat yang lain di dalam Quran surah Al-Furqan, Allah berfirman, wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir itu usjudu lirrahman, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, maksudnya Allah yang Maha, ya, pengasih. Qalu, mereka menjawab, wa marrahman, ya, siapa Ar-Rahman itu? Jadi mereka memang orang musyrikin tidak mengakui, ya, nama Ar-Rahman, ya, dan tidak mau menamai Allah dengan Ar-Rahman, sampai mereka mengatakan anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ya, apakah kami sujud kepada, ya, yang kamu perintahkan kepada kami? Dan, ya, penulis mengatakan begini, wa fihi tasfihun lahum id la yuqal an yajhadal insanu al-aqil wa yakfuru biman takunu lahur rahmah. Jadi penyebutan Ar-Rahman di sini bukan Allah dan bukan yang nama yang lain, itu adalah menunjukkan kegoblokan, atau kalau istilahnya Rocky Gerung, kedunguan bagi mereka orang-orang kafir dan musyrik itu, ya. Kenapa? Ya. Idla yuqal, karena tidak masuk akal, tidak logik, ya. Ayyajhadal insan, ada seorang yang mengingkari, ya, di mana dia punya akal, dia punya logika, dia mengingkari dan, ya, menafikan, ya, biman takun lahur rahmah, ya, kepada zat yang mempunyai kasih sayang, ya.
Jadi kalau jangankan kita bicara tentang Allah, binatang saja yang punya kasih sayang kepada sesamanya, bahkan binatang yang paling ya beringas, singa, harimau, terhadap anaknya pun juga ya, punya rasa kasih sayang. Dan itu tidak mungkin diingkari oleh orang yang punya logika dan akal sehat, bahwa ada yang namanya ya kasih sayang itu. Nah, lalu kemudian ya fa kaifa idza kana rahim huwa malikus samawati wal ard wa rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Nah, bagaimana kalau yang memiliki kasih sayang itu adalah pemilik langit dan bumi ini, dan yang menyayangi semua yang ada di atas, di langit dan di bumi ini ya. Makanya itulah hikmahnya kenapa Allah SWT tidak mengatakan wahum bidzikrillah, tapi dia mengatakan wahum bidzikrir rahman ya. Karena ya ini ya yang dikhitab adalah orang-orang yang kafir, yang notabene mereka punya akal sehat, punya logika yang bisa dipakai berpikir, tapi ternyata mereka tidak bisa pakai berpikir akalnya ya. Dan memang begitu hadirin yang saya bahagia, orang yang ya punya akal tapi dia tidak dibimbing oleh wahyu, terkadang ya dungu cara berpikirnya ya. Tidak masuk akal. Bahkan mungkin punya sekolah tinggi, bisa sampai profesor, tapi karena tidak dibimbing oleh wahyu, aneh-aneh cara berpikirnya. Makanya ini luar biasa, nikmat yang sangat besar ya, Allah ya memberikan kita taufik bisa ya dekat dengan Al-Quran, bisa duduk di Al-Quran, baca Al-Quran, dan kemudian mendengarkan penjelasan-penjelasan Al-Quran. Ini luar biasa nikmat yang sangat besar. Kita bisa ya interaksi dengan Quran, karena dengan itulah ya pola pikir kita terarah, kemudian perilaku kita juga terarah, alhamdulillah. Makanya saya ingat seorang penulis tafsir, dalam muqaddimah tafsirnya, saya berkali-kali karena saya ingat saya lihat indahnya ya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan istu fatratan minaz zaman fi dhilalil Quran azuku ma lam azuk min qabl. Saya hidup beberapa saat lamanya di bawah naungan Al-Quran. Dia aktif untuk melakukan tadabbur dan kajian dengan Quran. Dia mengatakan saya merasakan sebuah karunia nikmat yang saya tidak pernah nikmati sebelumnya. Silahkan Bapak renungkan itu ya, renungkan itu. Dulu ketika kita tidak mengenal Quran, ketika kita tidak mengenal hidayah Allah SWT ya, kita tenggelam dan terombang-ambing dengan syahwat ya. Tapi setelah kita dapat hidayah, subhanallah, kita rasakan luar biasa. Kita merasakan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya, kenikmatan ya. Dia mengatakan ya, saya merasakan kenikmatan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Sampai beliau mengatakan lagi istufatratan minaz zaman fi dhilalil Quran. Saya hidup berapa saat lamanya di bawah naungan Al-Quran, dan saya merasakan ini makhluk yang sangat rendah, yang tercipta dari air yang sangat hina. Tapi dengan saya hidup di bawah naungan Al-Quran, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengangkat saya ke atas sebuah ketinggian, dan dari ketinggian itulah saya melihat ya abnaud dunya, manusia-manusia yang hanya sibuk dengan dunianya, seperti anak-anak kecil yang sibuk dengan mainan-mainannya. Luar biasa penggambaran beliau, nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Sudah pas jam 9 Haji. Nanti tambah 5 menit lagi supaya tambah 10 menit. Baik, saya kira cukup jamaah sekalian. Besok ya, masuk ya ayat yang ke-37. Masih ada sebenarnya 3 poin lagi ya, pelajaran dari ayat ke-36. Kalau mau dilanjutkan juga besok, yang melanjutkan bisa ya, tapi bisa juga loncat langsung ke ayat 37, tidak apa-apa. Saya kira ya ini ya, biar sedikit, yang penting berkah dan ya terhujam dalam hati kita
ya untuk bisa kita lebih bersemangat ya hidup bersama dengan Al-Qur'an insyaallah. Saya kira demikian, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.